Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat yang ketiga sampai 6, Matius 11 ayat 3 sampai 6. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Marah Kepada Tuhan, ditulis oleh Lori Stuart. Sahabat suara kasih, selama kebaktian minggu pagi belum lama ini, saya mengangkat tangan saya sepanjang ibadah, dan saya menyampaikan kepada Tuhan sesuatu yang mungkin terdengar seperti orang gila. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, Aku mengasihi-Mu. Engkau Tuhanku, Engkau berdaulat dan Aku akan selalu melayani-Mu. Tapi aku ingin Engkau tahu aku sangat marah padamu. Sekarang saya tidak akan masuk ke situasi memilukan yang saya hadapi. Tetapi saya akan mengatakan, bahwa saya sama seperti Yakub yang bergulat dengan Tuhan. Tetapi saya kalah, saya meninggalkan ibadah pagi itu, dengan perasaan bersalah akan pengakuan saya, dan bertekad untuk mendengar suara Tuhan. Selama masa puasa dan doa, saya dimotivasi oleh cerita Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan puasa 40 harinya di padang gurun, pelayanannya dimulai, dan orang banyak datang berbondong-bondong kembali ke Yerusalem. Pelayanan Rasul Yohanes terhenti. Setelah dipenjarakan oleh Raja Herodes, Yohanes mengutus beberapa muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia memberi perintah, "Apakah Engkau yang datang? Atau kami harus mencari orang lain?" Mungkin Yohanes berpikir hal itu akan menjadi cara yang halus untuk menarik perhatian Tuhan Yesus atas kesulitan yang ia alami saat itu. Maksudnya supaya Yohanes bisa meminta Tuhan Yesus mengeluarkan ia dari penjara. "Engkau adalah Mesias, keluarkan aku dari sini."
Tuhan Yesus menegaskan keilahiannya kepada murid-murid Yohanes. Lalu ia menyampaikan kepada mereka, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Apa artinya? Tuhan Yesus mungkin ingin mengatakan kepada Yohanes seperti ini, "Yohanes, kamu mengatakan hal yang benar tentang Aku, tetapi apa yang kamu lalui di luar dari rencanaku. Apapun yang terjadi kepadamu, jangan biarkan kondisimu mempengaruhi imanmu kepadaku." Tuhan Yesus menyampaikan hal itu kepada kita hari ini. Seperti Yohanes, beberapa dari kita mungkin terjebak dalam situasi yang suram, dan kita tidak mengerti kenapa Tuhan tidak segera menyelamatkan kita. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita atas orang yang kita kasihi, atas pernikahan, penyakit, krisis keuangan, dan masalah lain dalam hidup kita. Kita bahkan merasa ditinggalkan sendiri dalam penderitaan kita, dan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menjawab tangisan putus asa kita meminta tolong. Saat dalam kondisi ini, reaksi yang kita tunjukkan sangat menentukan. Kita hanya perlu melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, kita harus tetap mempercayai Tuhan. Jalannya jauh lebih tinggi dari jalan kita. Yang kedua, Dia jauh lebih tahu akan apa yang belum terjadi. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia sendiri mampu mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Setelah menjadi manusia seperti kita, Penyelamat kita benar-benar memahami dan merasakan belas kasihan atas situasi kita. Lihat Matius 11 ayat 6 lagi. "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Dalam hal ini, kata diberkati berarti dalam waktu yang lama Anda akan bahagia, menerima banyak ucapan selamat, seperti yang bisa dilihat. Jelas penting buat kita untuk tidak marah kepada Tuhan. Jangan tersinggung dengan apa yang Tuhan Yesus tidak lakukan untuk Anda saat ini. Jangan tersinggung dengan doa-doa yang belum terjawab. Sebaliknya, pilihlah untuk menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, di zaman Tuhan Yesus, pelanggaran adalah umpan dari perangkap yang digunakan untuk menangkap binatang. Dengan kata lain, pelanggaran adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang tersandung. Musuh akan senang membuat Anda tersandung. Si iblis tidak senang jika Anda melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Kenapa memberi si iblis kesenangan? Supaya Anda terperangkap ke dalam jebakannya. Hindari jebakan itu dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan, melayani Tuhan memang tidak akan membuat hidup Anda mudah. Kadang Anda akan tergoda untuk marah kepada Dia. Iblis akan membisikkan di telinga Anda dengan kata-kata kutukan, seperti yang dikatakan oleh istri Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Jadi di saat-saat seperti ini, ingatlah kata-kata Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami.
Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.